Halo semuanya, selamat datang di channel SF Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif atau yang berkaitan dengan keduanya. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena biasanya update kita akan sangat racun kayak yang akan kalian lihat di video kali ini. Nah, buat info dulu aja, ini kita syuting langsung menggunakan lensa yang sebelumnya sempat kita unboxing, kalian bisa cek videonya ada di sana, yaitu Viltrox 56mm f1.4. Jadi kalau kalian punya pendapat, punya pemikiran soal gambar yang kalian lihat sekarang yang ada di depan kalian, silahkan taruh aja di kolom komentar. Apakah gambarnya bagus, apakah bokehnya mantep, apakah kurang menarik, ya silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar karena ini sekalian ngetes juga dan pengen tahu pendapat kalian soal lensa yang lagi kita pakai ini. Dan kali ini kita unboxing lensa lagi, tapi ini berbeda karena ini lensa yang ditujukan untuk photographer atau phone photographer atau phone videographer gitu kan, karena ini ditujukan untuk penggunaan pada smartphone. Mungkin langsung aja gua kasih lihat di sini. Ini adalah lensa dari brand, ya ini dia, Apexel. Mungkin, ini lebih jelas ya. Dari brand Apexel. Ini cukup membingungkan karena di sisi depannya dia nggak ada brandingnya. Tapi kalian bisa lihat, ini akan menjadi produk yang menarik karena dia menyediakan sebuah kit lensa yang banyak pilihannya gitu. Bukan banyak pilihannya ya, banyak fungsinya. Jadi di sini dia ada 5 lensa yang bisa kita pakai dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat untuk impresi pertama nih ya, atau sekedar lihat dari brosur dulu, dia ada 2 kali telephoto lens, telephoto portrait lens, lalu ada wide angle 110 derajat, ada fish eye hingga 195 derajat, dan juga super wide angle 170 derajat. Jadi ini wide-nya ada banyak ya, ada 3 lensa ini, concernnya itu ke arah wide lens gitu kan. Dan ada 10 kali makro. Mungkin dia sambil di tele juga, sambil di makro juga, maksudnya titik fokusnya jadi bisa lebih dekat gitu. Gue nggak tahu, nanti kita tes bareng-bareng. Tapi kayak kalian lihat ini kit yang bisa sangat menarik. Lalu di sisi samping, kita bakal dapat portable lens bag, menarik buat dibawa-bawa, sangat useful harusnya, apalagi buat bawa sekit kayak gini. Dan di sisi belakangnya ada penjelasan juga, nih 2 kali telephoto lens, 110 wide angle lens, 170 wide angle lens, ya itu pokoknya nggak usah gue ulang-ulang. Tapi untuk yang 170 kayaknya kurang cocok ya buat landscape atau arsitektur, karena di sini kelihatan dia kayak mendistort gambarnya gitu karena mungkin dia wide banget, jadi hampir kayak fish eye, bentuknya agak melengkung walaupun masih di bawahnya fish eye karena dia punya lensa fish eye juga. Dan di sini ada makro. Nah, langsung aja kita buka kayak apa isinya. Mungkin gue sambil jelasin kenapa ini menarik ya, karena ada HP-HP yang nggak punya lensa tersebut. Salah satu contohnya mungkin 2 kali telephoto zoom buat portrait atau buat ngambil objek yang jauh, atau wide angle, karena wide angle biasanya dulu itu eksklusif di iPhone, walaupun belum untuk sekarang udah banyak gitu HP Android yang wide angle juga, tapi HP gue termasuk yang tidak punya wide angle lens, jadi gue nggak bisa foto-foto yang wide gitu kan, yang kayak misalkan kalau gue punya mobil mewah gitu kan, terus gue foto ya kelihatan gitu lagi nyetir. Nah, kalau pakai ini nggak dapet. Dan mungkin sekarang dengan lensa ini bisa kepake gitu. Belum lagi gini, biasanya kalau di HP yang udah ada bawaan lensa wide angle, dia akan ganti unit kameranya, ganti sensor, dan biasanya dia akan agak degrading kualitasnya dari sensor kamera utamanya. Jadi kalau kita ganti ke wide angle, misalkan HP-nya bisa wide angle, itu biasanya kualitas gambarnya akan agak sedikit menurun karena unit kameranya pun ganti gitu, bukan cuma lensanya doang. Nah, di sini kita bisa pakai kamera utama yang sensornya paling bagus, tapi kita bikin gambarnya wide angle atau tele atau lain sebagainya. Nah, ini dia. Kita dapat buku manual kayaknya. Kita akan buka. Pouchnya menarik, buat dibawa-bawa juga cukup simple ya. Jadi kalau gue pakai sling bag gue aja, ini tinggal masuk, nggak makan ruang gede. Jadi cukup diapresiasi, cukup patut diapresiasi. Dan ini dia kitnya. Wow, sebuah kit lensa untuk HP gitu. Ini menarik banget. Di sini, gue udik banget kali ya. Tapi ya ini menarik aja gitu. Kita mendapatkan sebuah
microfiber cloth buat bersihin lensa-lensanya ini. Lalu ini ada unit lensanya, dan hard case-nya ini udah punya cutout, jadi dia pakai busa, jadi enak juga, cukup aman, nggak keras gitu kan, pakai kayak busa-busa yang agak keras, tapi masih ya nggak keras banget kayak plastik gitu kan, jadi cukup aman dan udah ada cutout-nya. Ini dia punya landscape semua lagi ya, ini menarik loh. Oke, jadi ini unit yang akan dijepitkan ke kamera HP, jadi dia sistemnya jepit gitu. Oh iya, dia ada sistem kuncinya aja sih. Jadi ini ada bautnya. Nah ini kalau kita longgarin baru dia bisa kita buka gini. Jadi kalau di fullin tadi itu nggak bisa kita buka. Ya mungkin sedikit ekstra keamanan aja. Nah ini lensanya yang pertama. Ini adalah lensa makro 10 kali, makro 10 kali. Nanti kita moto apa ya? Nanti gua akan cari apa yang bakal kita foto. Lalu kita punya lensa super wide angle. Ini kalian bisa lihat optiknya juga udah kayak gitu ya, semi-semi fish eye. Lalu kita punya ini fish eye, dan ya tuh lensanya. Nih landscape-nya kayaknya depannya sama semua, jadi gua nggak perlu takut ketuker-tuker. Dan ini wide angle, ini yang gue tertarik banget nih buat coba. Ini wide angle 110 derajat nih, harusnya gue agak majuin ya biar lebih jelas kelihatannya. Nah kayak gitu, wide angle. Terakhir, ini gede, ini tele ya. Ya benar, 2 kali telephoto lens, dan ini gede dan berbobot, dan kalian bisa lihat optiknya juga gede banget. Sekarang kita coba. Nah ini kan HP gue kamera utamanya di sini. Kita akan buka kamera, dan mungkin gue akan foto dulu. Kita foto ke arah situ, atau mungkin gue kasih pohon biar lebih jelas. Kita foto ke arah situ dan kita coba pasang. Nih ya, kalian lihat nih. Oh dia ininya bisa geser juga, menarik. Sangat menarik. Nah, itu pas kayaknya berada di situ, kalian lihat ya. Dan itu kayaknya memang utamanya, iya benar. Dan ya kita bisa pasang. Kita pilih dulu. Mungkin ini yang gede, 2 kali telefoto. Dan ya, ini 2 kali telefoto lens. Kita pasang dia di screw ini. Rasanya nih lensanya proper banget, tapi kayaknya yang berasa proper paling berbobot tuh si 2 kali ini, maksud berat gitu. Rasanya metal, berat, walaupun gue nggak tahu sih build-nya benar-benar metal atau gimana, tapi rasanya mantap. Dan ya nih kalian lihat di dalamnya lensa gue udah ketaruh gitu kan di situ. Nah, ini foto. Sangat ngezoom dibandingkan tadi memang. Oke. Ini kita sudah merecord. Ini telefoto zoom. Mungkin gua geser biar kelihatan yang sebelumnya. Nah, sebelumnya segitu. Dan kalau pakai tele, tangan gua kenapa tremor? Nah, cukup ngezoom. Nah, kita foto. Terus, oke. Itu untuk telefoto zoomnya. Lalu kita akan coba yang lain. Kita coba wide, gua rasa. Karena efek-efek wide tuh harusnya menarik. Nah, ya ini wide-nya, sorry gue tadi mencet tombol Bixby jadinya dia kemana-mana. Dan kita lihat setelah dipasang, dan kita pasang. Wah ini wide-nya kok gokil juga ya, karena tangan gue fokus. Jadi agak-agak makro juga gitu. Wah, wide banget sih ini. Seru banget nih buat memalsukan foto ala-ala iPhone gitu kan. Langsung wide banget. Cuman dia ada bias cahaya nih, tapi biasnya nggak separah iPhone juga yang jadinya titik gitu. Atau mungkin karena ini memang cahayanya tidak titik ya. Karena ini cahayanya gede banget, tapi wow. Ini wide-nya, dan yang gue suka wide-nya itu fokusnya bisa deket gitu, guys. Deket banget. Dan jadinya tuh asik parah. Kita ganti lagi, mungkin agak cepet aja. Kita buat coba-coba. Ini super wide angle. Oke, dia tadi menyentuh bawah sebentar, tapi ya nanti kita bersihin. Ya super wide angle, tapi kayaknya kok gambarnya kayak nge-glitch ya. Nah,
Tadi gara-gara kamera kurang tengah, gambarnya jadi kayak agak nge-glitch gitu. Mungkin karena di optiknya dia agak pinggir gitu kan. Nah ini sekarang dia posisinya udah tengah dan gambarnya cakep. Cuman memang dari yang gue lihat dia cukup mendistort garis lurus ya. Agak semi-semi fish eye, tapi ya kayaknya enak buat dipakai. Dan dia cukup close up juga gitu untuk focusing distance-nya. Sangat menarik. Yang tadi gue ambil foto nggak sih? Enggak ya? Ya udah pokoknya itu semoga kelihatan. Dan ini fish eye. Oh kalau fish eye itu, ntar ini udah tengah belum? Gue harus pastiin dia di tengah. Dan kalau fish eye itu dia ada efek ininya. Cuman dia kayak bergerak-gerak gitu. Mungkin karena ada sistem stabilisasi kali di HP gue atau gimana. Tapi ya ini efek fish eye. Mungkin gue akan bagusnya tuh. Oke, kita balik ke lensa normal dan sekarang kita makro. Makro, iya bener makro. Ini makro paling lucu ya, karena dia gepeng gitu. Dan ini makronya, makro lens. Gue pastiin dia berada di tengah. Dan kita lihat titik minimum fokusnya dia di mana, karena ini makro. Iya, cukup makro. Wow. Makro, ya ini bener-bener makro, bener-bener dalam banget. Kayaknya nggak kelihatan dari kamera atas, kalian lihat dari layar HP gua aja ya. Wow. Wow. Yes. It's a macro lens. Dalam banget. Dan ya, itu dia pengetesannya dari lensa-lensa apexel ini. Sangat menarik, sangat berguna, dan gue sih paling kelihatan jelas ya sebenarnya bukan kelihatan jelas ya, semuanya kelihatan cukup jelas efeknya. Cuman yang gue rasa akan sangat berguna di gue adalah wide dan juga makro, wide angle, makro, dan mungkin telefoto, karena telefoto di gue jadi bisa di lebih zoom in lagi gitu kan, dan semuanya berfungsi dengan baik dan mereka semua proper menggunakan sebuah lensa gitu. Jadi apa ya? Kalau nggak salah di sini ada, mereka menyebutnya tuh aspherical lens. Jadi proper sebuah lensa gitu yang digunakan di sini. Mereka menggunakan lensa yang memodify cara cahaya tuh sampai ke kamera HP kita. Mungkin nanti kalau sempet gue akan ambil foto-foto di luar yang akan gue tunjukin juga di video ini. Atau tadi seiring kita ngetes lensanya udah ditunjukin foto-fotonya. Karena sebenarnya lensa-lensa ini punya potensi yang sangat menarik. Itu dia untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ini adalah produk yang sangat menarik. Dan kalau kalian tertarik, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi. Silahkan kalian cek aja sebelum kehabisan. Karena kalau berdasarkan harga dan kualitas yang diberikan, gue yakin ini lensa bakal racun. Oke, itu aja. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.